Alright guys, welcome back again to my channel di Edgar Papahan. Dan hari ini gue akan membahas sedikit mengenai market dan mungkin memilih sedikit koin yang kalian suggest dari Telegram ya. Jadi ada beberapa yang paling banyak tadi hot yang gue lihat, jadi gue juga memilih hot ya sebagai salah satu koin yang bakal dibahas nanti. Jadi oke, sekarang depan layar kalian ini ada namanya Bitcoin ya. Dan Bitcoin ini masih standar Broadening Wedge ya, dimana ini gue masih update mengenai patternnya Broadening Wedge. Sebelumnya buat kalian yang belum lihat Alice ya, jadi kalian bisa nonton yang sebelumnya mengenai Alice. Jadi itu gue ada time frame one day-nya untuk Alice ke depannya, mungkin beberapa minggu ya. Jadi Bitcoin masih sesuai biasa ya ritmenya yang gue lihat, dimana dia memang sekarang lagi tetap berada di jalur Broadening Wedge-nya yang waktu itu gue pernah kasih di area sini dan ternyata dia menurun ya, masih on trend lah bilangnya. Dan di sini gue lihat dalam time frame 1 jam ya, ini dalam time frame 1 jam ya, ada flag ya di sini, bullish flag yang pastinya bullish flag ya. Dan kita lihat di sini dia memang breakout di area sini, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi namanya fake breakout ya. Kalau misalkan dia memang mau turun, di sini gue bisa merhatiin jalan-jalannya ini tetap jalan-jalan turun ya. Sini tetap jalan-jalannya jalan-jalan ke bawah ya. Yang orang lain kira bakal jalan-jalan ke atas, tapi ternyata jalan-jalan ke bawah. Di sini kita lihat sendiri juga kalau MA 20-50-nya sudah hampir dead cross mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat 100-200-nya masih tertahan di 200 gitu ya, tidak menutup kemungkinan masih bisa up again gitu ya. Dan kembali lagi ya kepada kalian ya, apakah kalian mau masuk atau enggak. Kalau gua masih belum masuk ya untuk bagian spot, jadi gue masih akan wait and see aja sih sejujurnya mengenai Bitcoin ini, dan mungkin sedikit main future ya. Dan teman-teman member VIP juga pasti akan merasakan beberapa minggu ini, yang beberapa minggu sebelumnya maksudnya, juga sering-sering gue kasih yang namanya future karena bermain di area short and short gitu. Kalau short itu kalau untuk sekarang lebih mantap daripada longnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan long juga cukup kuat. Oke. Info sedikit mengenai BTC. Selanjutnya itu gue akan membahas tentang Bitcoin dominance dulu untuk membahas koin-koin yang lain. Jadi gue mau menjelaskan sedikit mengenai Bitcoin dominance. Alright, time frame 4 jam membentuk rectangle pattern ya. Rectangle pattern. Kalian bisa cari sendiri gimana rectangle-nya, dimana dia menguji support di area sini, habis itu resistnya, supportnya lagi, resistnya lagi, support lagi, resist lagi, dan support lagi. Tapi gua bisa lihat di sini kalau dia itu sekarang lagi belum mantul ya, lebih mencenderung ke bawah gitu ya. Kita bisa lihat juga. Let's see. In time frame 1 hour ya. Nah, jadi kalau di 1 hour itu dia itu terlihat menembus ya, tapi ini juga garisnya nggak terlalu lurus ya, jadi masih bisa kayak gini ya kan, dia miring itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan dia sudah memang melewati yang cukup dalam, gue sudah bisa memastikan dia akan turun lagi dan terus. Kalau misalkan dia sudah melewati yang cukup dalam ya, tiba-tiba dia dalam terus dia break ke atas, yaitu namanya uji resist gitu ya. Dan Bitcoin dominance ini makin dia naik, maka harga altcoin makin turun ya. Jangan lupa, jangan terbalik dengan Bitcoin. Jadi maknanya tuh beda ya tentang Bitcoin dominance sama Bitcoin. Kalau Bitcoin itu makna penjelasannya mungkin ya. Kalau Bitcoin itu dia makin naik ya makin bagus, kalau Bitcoin dominance ini makin turun ya makin bagus gitu. Nah,
Jadi kita wait and see aja untuk Bitcoin dominance-nya, dan jika terjadi pemantulan di sini akan terjadi koreksi yang lumayan lah. Anggapannya ya sampai sini berarti altcoin akan merasakan koreksi, dan Bitcoin akan menguasai 44,88% dominansi keuangan ya. Jadi itu ya bisa menjadi referensi kalian mengenai altcoin kalian. Selanjutnya di sini kita ada 3 koin yang benar-benar cukup mirip ya, dimana dia itu di time frame 4 jam ya, 4 jam ya. Time frame 4 jam itu dia membentuk flag, bullish flag. Dan ya ini dia di sini uji resist dan uji support gitu ya, dan ini cukup bagus yang gue lihat ya. Uji support, uji resist, dan sekarang ZIL ini sekarang tertahan di EMA 20-nya, di kuningnya. Kalau misalkan dia sampai turun ke bawah itu masih aman dan mungkin akan seringan naik. Ya, namanya juga bullish flag ya. Dan kalau kita lihat dari time frame 1D-nya, dia itu membentuk cup and handle ya. Sama seperti HOT dan ICP, nanti gue juga bahas sedikit. Mereka itu membentuk cup and handle ya. Cup and handle yang cukup bagus gitu ya. Kalau misalkan kalian mau masuk ya tunggu, sebenarnya udah bisa masuk sekarang gitu ya. Konfirmasinya itu adalah dia itu menerobos flagnya. Jika dia sudah menerobos flagnya ya, resistnya lah tepatnya ya, resistnya ini dia terobos, dia akan terbang ke atas gitu. Dia akan coba terbang ke atas, dan untuk resist selanjutnya itu ya di sini ya, di area 0,14 mengenai ZIL untuk area spot. Tapi kita wait and see dulu mengenai Bitcoin, mungkin masih ada sedikit penurunan mengenai Bitcoin ya, sebelum akan melanjutkan kenaikannya. Ya. Selanjutnya di sini kita ada HOT ya, sama persis yang gue bilang kan. Kita lihat di sini ada flag ya. Di sini ada flag, dan flagnya itu juga cukup rapih menurut gue. Cuman di sini dia itu sudah berada di posisi atasnya. Nah, apakah dia bakal turun ke bawah untuk uji support lagi gitu kan? Nah, akan naik lagi, atau dari sini dia tertahan di EMA 20 serta 50-nya dan akan naik ke atas gitu. Ini kita tunggu. Sama aja seperti ZIL ya, kita tunggu. Dan untuk 1 harinya ini juga membentuk cup and handle ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin cupnya kurang bagus karena selalu gitu kalau cup gua ya, kurang terlalu bagus. Untuk resistnya sendiri di mana? Untuk resistnya sendiri di area sini guys. Untuk resist sini deh. Nah ini di 0,014014 ini untuk resistnya. Kita bisa tarik gimana bang? Kita bisa tarik pakai Fibonacci retracement ya. Nah, ini area 0,2-nya mungkin bisa sebagai bantuan resist, atau enggak 0,3-nya dulu ya. Jadi kalau dia memang udah balik ke 0,3-nya, dia akan melanjutkan kenaikan terus gitu, oke? Nah, itu untuk sementara mengenai HOT ya. Sama seperti ZIL ya patternnya. And next one is CP ya. Flag juga sama kayak biasanya. Flag juga. Bukan biasanya ya, sama seperti ZIL and HOT ya, mungkin bestie ya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau gue juga, kalian bisa lihat sendiri kalau dia itu fake breakout di area bawahnya. Maybe I can make some curve ellipse, bukan curve ya. Nah ini gue bisa bikin curve dan gue bisa bilang ini fake breakout ya. Dan
Oke, fake break out, usah spasi, nggak apa-apa. Nih, jadi dia fake breakout dan kita di sini juga masih tertahan di EMA 20 serta 50-nya. Untuk kepastiannya tetap wait and see saja sih. Kalau misalkan dia memang ada candle pembalikan, mungkin dia akan turun lagi ya kan, candle pembalikan area sini. Tapi kalau misalkan dia tidak ada candle pembalikan, dia akan menembus resist, dan kalau misalkan dia menembus resist, dia akan mencoba kenaikan yang cukup signifikan lagi. Dan kalian tahu sendiri CP ini turun drastis, jadi sangat disayangkan kalau kalian tidak punya koin ini. Gue udah menyarankan ini dari kapan tahu ya, dari dia 29, dan gue sudah hold dari 29. Dia pernah 29. Apakah dia pernah 29? Pernah, jangan salah guys. Bahkan 27. Ya, gue beli di 29 guys. Waktu itu gue beli 29. Nah, di sini-sinilah pokoknya ya, di situ juga sih. Nah, ini koin yang dulu cukup viral dan pernah memasuki area top 10 koin di coin market cap ya. Dan sekarang itu memang berada di area 100-nya, maksudnya di antara 100 sampai 100, belum sampai 10 lagi, tapi gue udah bisa memastikan dengan project yang sebegitu bagusnya ini CP jangan sampai terlewat gitu. Kalian jangan sampai terlewat. Untuk kedepannya bagaimana? Ya ini kalau kita lihat aja ini udah tertahan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan ke bawah, tidak akan menutup kemungkinan. Dan untuk kedepannya ini sangat bagus. Kalau dia sampai fake breakout, kalian bisa beli. Dan kelanjutannya itu ya udahlah, kalian beli aja ini di CP. Nggak perlu kelanjutannya. Kalau gue sih hold and buy ya. Tapi ya nanti gimana bang ya kan, ya udah kita pasang resistnya. Untuk resistnya itu berada di area 89. Itu kalau kalian mau tahan nggak keluar maksudnya. Kalau mau tahan terus ya, tahan terus ya, jauh sekali ya. Saran gue sampai sini aja udah cukup. 349 itu kalian sudah kaya bledar ya kan. 349 ya, sekarang berada di 64 gitu ya, jadi udah masih cukup panjang perjalanan ICP. Don't forget guys to buy this coin karena ini mantap sekali. Alright, jadi sekian dulu mengenai video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa join Telegram gua di deskripsi. Goodbye.